Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam buat kita semua. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini, kita dari kelompok 9 Manajemen IPB University mau diskusi mengenai perusahaan Uber. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, kita pengen nyapa dulu nih untuk Bu Wita Juwita selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita mau perkenalkan diri dulu nih. Di sini saya, Mutia Rahmah dengan NIM H2401201121 selaku MC dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Khairul Ar-Rasyid Nasution dengan NIM saya H2401201042. Perkenalkan, nama saya Henry Pak Permana dengan NIM H24012010077. Dan saya Hairunisa Astiaritia dengan NIM H24012011118. Good evening. Startling allegations being made against an Uber driver tonight, and not one but two separate sexual assault allegations here in the GTA. And what's worse, Toronto police say the accused who has been arrested wasn't supposed to be driving these two women, and they say there could be more victims. We're talking about sexual assaults. We're talking about people who are vulnerable at the time that it occurred, and we're talking about people who are vulnerable and put their trust in someone else. Police say they were made aware of the first incident back in September when a 24-year-old woman in the area of Sackville and Dundas Street East called police after she was driven to a secluded area and held there by the suspected Uber driver, Taneem Aziz. She got into a black SUV, believing it to be her Uber. Through that trip, she became uncomfortable and at one point wanted to leave, but the driver wouldn't let her. She was led to an area where she was sexually assaulted. The driver actually kept her in the car for a period of time. Then on April 8th, officers began another investigation, this time in the Royal York Road and Evans Avenue area. Police say the 21-year-old woman also ordered an Uber and also entered a black SUV seen here. And like the first woman, police say the suspect, Taneem Aziz, wouldn't allow her to leave. She was actually driven around in and out of the city to a number of locations, but parking lot of a fast food restaurant, she was sexually assaulted. Again, she was allowed to leave after a period of time, and she contacted police. Police say those two incidents led to the arrest of the 36-year-old Mississauga man, Taneem Aziz, who has been charged with 2 counts of sexual assault, forcible confinement, and extortion. Uber tells City News they removed the individual from the app, adding, quote, "What's been described as horrible and nothing anyone should go through. We are fully cooperating with law enforcement and will continue to provide any information to them that would be helpful for their investigation." He is an Uber driver, and he held himself out to be an Uber driver, but I don't believe he was ordered for those 2 trips. How would he have known that they were looking for an Uber? So that's something that, again, we've had very good support from Uber and their investigative team. It's something that we would look into. Is it possible for one Uber driver to know what another one is doing, where their call is, or is this opportunistic? Is he using his position as an Uber driver to gain someone's trust and then ultimately violate that trust? We asked Uber the same questions. How is it that the alleged driver could have known the 2 women were waiting for their Ubers? We did not get a response, with the company citing privacy. But incidents like these do have some ride-sharing patrons concerned. It's actually worrying that happens with such a big company as like Uber. Yeah, I'd like to know more about how that happened. What safety precautions do you take? I always look at the license plate. I look at the license plate and I confirm if they have my name on their screen. Do you think you'll be using increased security precautions? I don't know. It would be nice to have more, but I don't know what else you could do. And staying on the topic of safety, one of the things Toronto Police mentioned to us is if you're in a vehicle where the child lock is on and you can't get out, the vehicle is stopped, here's what you can do. Make sure that the back seat is unlocked, bring the windows down, and then just let yourself out. Some of the safety tips that have been mentioned in our story there include making sure you know which vehicle you're getting in and making sure you know that the driver is the right driver. Something police wanted us to mention is that in the second incident, the woman actually asked
someone for help. So they are looking to speak to those witnesses or anyone who may have any information. Meanwhile, the accused is expected to make a court appearance on May 23rd. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Mas Agung, boleh dimulai? Baik, terima kasih Mutiara atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari perusahaan Uber itu sendiri. Uber merupakan perusahaan yang termasuk dalam jenis bisnis to customer atau B2C. Merupakan interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antar individu dan organisasi. Uber sebagai penyedia transportasi online melibatkan layanan jasanya konsumen individu. Konsumen memesan layanan Uber dengan aplikasi Uber yang ada pada smartphone dan langsung mendapat pelayanan dari driver. Sejarah berdirinya perusahaan Uber adalah perusahaan taksi berbasis teknologi informasi. Berawal dari tahun 2008 di Paris, Travis Kalanick dan Gareth Camp kesulitan untuk menemukan dan memanggil taksi. Taksi terkadang sulit, sehingga kita harus memanggil taksi dan mendatangi taksi yang benar-benar dekat dengan kita. Oleh karena masalah itulah, mereka memunculkan sebuah ide yang hingga kini merupakan cikal bakal dari sebuah worldwide company, yaitu ide memanggil taksi hanya dengan sebuah aktivitas menekan tombol mobile app. Lalu Anda akan mendapatkan tumpangan. Sehingga terbentuklah Uber pada bulan Maret tahun 2009 di San Francisco, dengan nama pertamanya yaitu Uber Car. Tahap awalnya, Uber hanya melayani permintaan mobil-mobil premium di beberapa kota sibuk di Amerika, yang kemudian sekarang berubah menjadi jasa pengantaran apa saja, mulai dari mengantar seseorang, paket, atau bahkan makanan. Uber menggunakan teknologi untuk memudahkan seseorang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Armada Uber tidak seperti taksi konvensional yang memiliki standar, namun armada Uber merupakan mobil pribadi yang dimiliki setiap supirnya. Uber sendiri tidak memberikan modal sebuah mobil, seperti taksi konvensional yang lain. Uber memberikan kebebasan bagi calon supirnya untuk memiliki modal mobil sendiri. Di Indonesia sendiri, Uber sudah mulai mengembangkan usahanya, khususnya di daerah DKI Jakarta. Di Jakarta, layanan Uber sudah ada yang berupa mobil pribadi, motor, hingga helikopter, yang layanannya ada pada tanggal 20 November 2015 lalu, walaupun hanya bertujuan untuk kampanye saja. Uber muncul setelah GrabCar, namun Uber sebagai perusahaan internasional tidak mau kalah dengan selalu melakukan promosi. Bahkan Uber memunculkan layanan ojek online yang sudah lebih dahulu dikuasai oleh Gojek dan GrabBike. Uber percaya bahwa dengan solusi-solusi yang ditawarkan, maka calon penumpang akan memilih Uber. Uber yang dahulunya merupakan sebuah perusahaan startup yang hanya ada di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat, tumbuh besar dan berkembang sehingga memiliki daya tarik bagi para investor menanamkan modal di Uber. Uber sekarang merupakan perusahaan internasional yang jaringan layanannya sudah meluas ke 77 negara dan 507 kota yang tersebar di seluruh belahan dunia. Tidak menutup kemungkinan bagi Uber untuk memperluas jaringannya ke negara-negara lain yang belum tersentuh perusahaan besar seperti Uber. Merupakan salah satu jenis organisasi formal yang jumlah pegawainya tidak dapat terhitung di dunia ini. Nah, pada diskusi kali ini, kami mengangkat isu pelanggaran etik yang dilakukan oleh Uber mengenai penyerangan seksual yang terjadi kepada para pelanggan Uber. Di sini, Uber dilaporkan memiliki 5.981 insiden penyerangan seksual dari 2,3 miliar perjalanan selama 2 tahun. Tidak hanya itu, hampir semua perusahaan transportasi mengalami skandal yang sama seperti Uber. Hal ini terjadi karena sebagian perusahaan transportasi online berkembang dengan melanggar regulasi dan mengizinkan hampir semua orang untuk menjadi driver tanpa dilakukan pengecekan latar belakang dari lisensi yang dibutuhkan, seperti di industri taksi pada umumnya. Dapat dikatakan, laporan tentang adanya penyerangan seksual telah menjadi hal yang lazim ketika transportasi online sudah berkembang di suatu tempat, meskipun banyak masyarakat belum menyadari hal tersebut. Namun, seorang eksekutif Uber, Tony West, menyatakan bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi pada Uber, tetapi terjadi juga di sekolah, kampus, dan bahkan rumah.
isu penyerangan seksual ini tidak hanya terjadi kepada penumpang, tetapi juga pada pengemudi. Hampir 92% penyerangan seksual yang terjadi di Uber berasal dari pengendara motor. Sementara itu, sisanya terjadi pada pengendara mobil. Seorang sukarelawan menyatakan bahwa diskusi mengenai isu ini sulit untuk dilakukan oleh Uber karena sebagian perusahaan transportasi online tidak ingin membicarakan tentang isu ini. Mereka menganggap bahwa isu ini dapat mengundang berita negatif dan kritik dari publik. Pada tahun 2017, Mr. West, Direktur Uber, melakukan peninjauan tentang kasus penyerangan seksual ini. Untuk menangani hal ini, ia akhirnya memilih untuk melaporkan kasus penyerangan seksual kepada media secara transparan. Mereka juga memperkenalkan sebuah alat dan prosedur keamanan berupa teknologi yang secara teratur mengecek catatan pengemudi dan catatan kriminal driver. Hal ini dicek meliputi penggunaan narkoba dan catatan kecelakaan saat berkendara. Pada tahun 2018, Uber melaporkan bahwa terdapat 40.000 driver di US yang gagal untuk menjadi pegawai Uber karena tidak lolos pengecekan. Selain teknologi tersebut, Uber juga membuat sebuah perjalanan yang terlalu jauh. Uber juga memberikan opsi bagi pengemudi untuk melaporkan tindakan tidak menyenangkan seperti pertanyaan yang mencurigakan dan alamat tujuan yang tidak menentu. Selain itu, Uber juga memperkenalkan fitur keamanan seperti tombol yang bisa langsung ditekan saat penumpang atau pengemudi mengalami kepanikan akibat terjadi penyerangan seksual secara tiba-tiba. Aplikasi yang terhubung dengan pelayanan emergensi ini diberikan oleh Uber kepada penumpang dan sensor pada smartphone pengemudi untuk mendeteksi kemungkinan bahaya. Sementara itu, Uber juga masih mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa perangkat keamanan seperti perekam perjalanan secara video atau audio, seperti yang diminta oleh berbagai pihak. Kepada Saudara Mutiar, saya kembalikan. Nah, sekian materi dari kami. Apakah ada yang mau berkomentar tentang kasus Uber ini? Izin menambahi komentar. Mengenai pengecekan yang dilakukan oleh Uber, menurut saya masih kurang efektif. Karena hanya mengecek kadar narkoba dan catatan kecelakaan pengemudi. Oleh karena itu, akankah lebih baik jika Uber melakukan pengecekan lebih intensif lagi dan menambahkan pengecekan mental sehingga driver-drivernya akan menjadi lebih baik kemudian. Terima kasih. Saya juga menyetujui hal tersebut dan mempunyai komentar lain, yaitu mengenai mengecek latar belakang dari calon pengemudi untuk menekan pelanggaran etik. Meskipun menurut saya hal tersebut juga tidak dipungkiri, tidak hanya terjadi di transportasi umum, tapi juga terjadi di berbagai tempat umum lainnya. Untuk pencegahan penyerangan seksual ini, terutama jika pelanggaran etiknya itu berasal dari perusahaan, yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah memperbaiki value perusahaan. Karena bisa jadi perusahaan kurang menanamkan value yang dapat mencegah isu penyerangan seksual ini. Ini juga menjadi tugas bagi manajer untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya mengubah culture perusahaan agar keadaan perusahaan lebih kondusif, seperti menetapkan regulasi sebagai kontrol sehingga pekerja yang melanggar etik dapat diberikan sanksi yang sepadan. Perusahaan juga bisa memberikan semacam reward atau penghargaan untuk pengemudi terbaik demi mendorong produktivitas driver dan menanamkan value perusahaan kepada karyawan-karyawan. Baik, saya sangat setuju dengan komentar teman-teman. Izin menambahkan sedikit, seperti yang teman-teman tadi sampaikan,
bahwa Uber ini hanya memfokuskan penanganan kasus pelecehan seksual ini hanya di negara Amerika saja. Sedangkan di negara lain tidak. Padahal jika kita lihat di negara-negara lain pun terjadi kasus ini seperti negara Inggris, India, dan yang lainnya. Namun Uber ini seolah-olah menutupi kasus ini. Padahal jika kasus ini disampaikan kepada publik dan Uber transparan terhadap publik, maka hal tersebut akan memberikan dampak jangka panjang yang baik bagi perusahaan Uber itu sendiri. Citra perusahaan Uber akan semakin baik dan konsumen pun akan percaya lagi terhadap perusahaan Uber tersebut. Nah, saya mau berdasarkan pengalaman saya ya, Uber itu lebih murah dibandingkan Grab sama Gojek. Jadi kalau menurut saya, Uber itu mempunyai kesempatan yang lebih gitu dibandingkan Gojek sama Grab. Akan tetapi, karena permasalahan pelecehan seksual ini, banyak customer-customer itu yang ragu untuk pakai Uber karena takut dirinya itu kenapa-napa. Jadi pada beralih ke Grab sama Gojek. Kalau menurut saya sih itu. Nah, kesimpulan dari diskusi kami hari ini, Uber termasuk dalam jenis business to customer atau B2C. Uber juga sebagai penyedia transportasi online pertama yang melibatkan pelayanan jasanya ke konsumen individu. Konsumen memesan layanan Uber hanya dengan sebuah aplikasi pada smartphone dan langsung mendapat pelayanan dari driver. Dari komentar yang tadi diucapkan sama teman-teman, alangkah lebih baik Uber mengalami pengecekan mental dan pengecekan kriminal si driver. Kejadian penyerangan seksual ini juga terjadi nggak hanya di transportasi umum gitu, tapi juga seperti bisa di rumah. Tetapi buat pencegahan penyerangan seksual ini, terutama jika bisa dilakukan dengan memperbaiki perusahaan agar keadaan perusahaan lebih kondusif. Perusahaan juga bisa memberikan semacam reward untuk pengemudi terbaik untuk mendorong produktivitas driver dan menambahkan value perusahaan. Perusahaan juga bisa lebih terbuka lagi nih mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup diskusi hari ini. Terima kasih. Bye. Bye. Dadah Bu. Bye. Terima kasih. Makasih kalian.